Judul video kali ini, BNB itu bagus, tapi kenapa saya belum berani all in untuk jangka panjang? Serius deh, judul ini benar-benar mewakili perasaan pribadi saya. Di banyak video-video saya yang lain yang sebelum-sebelumnya, saya sering banget bagian informasi positif dibanding informasi negatif dari BNB. Contohnya kalian bisa tonton videonya di sini untuk melihat potensi masa depan dari BNB. Tapi lucunya nih ya, ternyata walaupun saya tahu potensi BNB dan sering mantau BNB, itu tidak serta-merta membuat saya benar-benar ingin all in untuk jangka panjang loh. Entah ini karena setiap membuat video tentang BNB saya selalu berusaha mencoba berimbang, jadi secara tidak langsung saya juga tidak FOMO. Tapi intinya gini, saya belum berani all in BNB untuk jangka panjang, padahal saya tahu berita-berita positifnya. Kenapa ya kira-kira? Penasaran? Sebelum kita lanjut, tolong like, share, dan subscribe agar channel ini bisa lebih bermanfaat lagi. Baru-baru ini saya menemukan artikel yang intinya Binance memasuki Korea Selatan untuk mendorong adopsi. Walaupun kalau kita baca baik-baik, sebenarnya bukan berita yang positif-positif amat, karena Binance masuk ke Korea Selatan juga masih ada kendalanya. Tapi setidaknya saya suka pergerakan serta gebrakan dari Binance dan CZ gitu. Bad news dan good news datang silih berganti membuat keduanya melekat di benak saya. Tapi karena banyak berita tentang keduanya, mau itu bad news ataupun good news, itu membuat saya jadi tidak berminat untuk pegang BNB dalam jangka panjang untuk saat ini. Apalagi harus all in dan itu harus jangka panjang. Saya merasa pergerakannya terlalu liar dan terlalu beresiko. Contohnya gini, di artikel ini intinya Binance menandatangani MOU blockchain dengan kota Busan di Korea Selatan. Binance sebagai pertukaran kripto terbesar di dunia saat ini akan memberikan dukungan teknologi dan infrastruktur ke kota Busan untuk lebih meningkatkan adopsi blockchain. Selanjutnya, Binance akan mendukung penelitian, mendukung pendidikan, dan mendukung investasi blockchain di Busan. Kalau kita hanya membaca artikel itu kemudian menerima mentah-mentah, itu akan jadi artikel yang sangat positif untuk potensi Binance, khususnya BNB ke depan. Sebab gini, Binance di bear market seperti ini aja tetap melakukan gebrakan. Gimana nanti di bull market? Di bull market, Binance hanya tinggal memanen apa yang mereka tanam sekarang. Ketika Binance memanen, berita-berita positif lainnya juga akan terus bermunculan. Secara tidak langsung, saya yakin-yakinnya harga BNB itu akan ikut terkerek naik ke atas. Setelah mendengar itu, mungkin sebagian dari Anda akan bingung dan bertanya, ya terus kenapa masalahnya? Bukannya bagus semua itu, ujung-ujungnya harga BNB juga jadi naik. Iya, itu bagus, tapi sebenarnya menyimpan resiko besar juga loh. Di Korea Selatan, sekarang itu masih heboh soal Terra kemarin, karena ada indikasi Dokon melakukan kecurangan. Nama Korea Selatan juga jadi tercoreng. Mereka itu malu dengan insiden jatuhnya Terra Luna dan UST kemarin. Dan justru sepertinya akan muncul aturan-aturan baru di negara itu terkait kripto yang ujungnya bisa menyulitkan Binance juga. Karena itu, jadinya saya justru merasa CZ itu sedang berusaha mencoba melawan bad news lain dengan mencoba membuat good news baru yang terasa dipaksakan. Maksudnya bad news lain itu bad news yang menghajar Binance dan CZ sendiri ya. Kayak kelihatan aja gitu sekarang lagi adu kuat. Yang dikhawatirkan oleh saya, tenaganya habis duluan. Maksudnya itu duitnya habis duluan sebelum bull market. Contohnya gini, ketika banyak platform exchange terpusat melakukan pengurangan karyawan, Binance justru menambah karyawannya dengan jumlah yang cukup besar. Seolah-olah ingin menegaskan Binance dan BNB itu punya masa depan yang cerah. Terus kerjasama Mastercard dengan Binance. Saya tidak benar-benar berpikir bahwa itu dapat serta-merta membuat adopsi masalah kripto. Justru hanya kayak proyek sensasi aja, gimmick-gimmickan aja. Sebab kita jujur-jujuran aja ya, jarang banget orang belanjain kriptonya apalagi sewaktu lagi bear market seperti ini. Yang mayoritas orang itu lagi pada rugi. Malah sepertinya kerjasama ini lebih menguntungkan Mastercard. Mastercard jadi punya potensi pelanggan baru dari kalangan komunitas kripto dibanding Visa yang kurang pergerakannya di komunitas kripto. Jadi terlihat dipaksakan kan kerjasamanya. Saya berpikir akan ada titik di mana duit mereka untuk proyek-proyek sensasi itu bakal ada limitnya. Ketika sudah mencapai limit, sedangkan market belum berada dalam posisi yang bagus, retail itu biasanya akan males trading. Kecuali yang pro-pro aja, yang biasa nge-short ataupun nge-long. Yang biasa-biasa aja, biasanya itu jadi males transaksi, males trading. Transaksi jadi sepi. Kalau transaksi sepi, otomatis pemasukan juga berkurang. Kalau pemasukan berkurang,
Duit-duit untuk stimulus kerjasama, bayar pemberitaan juga jadi berkurang. Kalau udah begitu, potensi penurunan harganya juga besar. Kalau udah begitu, harga wajarnya baru deh kelihatan. Sebenarnya kalau kita ngomongin kripto, jangan ngomongin resiko yang tadi saya jelasin. Itu tuh cuma resiko kecil aja kalau di kripto. Sebab kriptonya aja secara keseluruhan sudah termasuk instrumen yang sangat-sangat beresiko. Saya bisa ngomong begini karena saya tidak tiba-tiba masuk ke kripto. Saya dari reksadana dulu, saham, baru ke kripto. Jadi terasa banget perbedaan resikonya. Intinya yang ingin saya katakan, BNB seperti sedang overpriced. Kalau kita mengacu ke BTC saat ini harganya sedang jauh berada di bawah rata-rata harga 910 hari atau sekitar 2,5 tahun. Sedangkan BNB masih di atas rata-rata harga 910 hari. Terus ekonomi makro juga sedang tidak bagus. Kita tahu, The Fed terus menekan suku bunga dengan tujuan menurunkan inflasi. Setelah itu, ada ancaman resesi juga. Saya pikir ini artinya harga BNB lagi ada yang nahan. Bisa dari berita-berita positif yang bikin retail jadi optimis, bisa juga karena ada yang merawat harga. Ngebandarin lah bahasa gampangnya gitu. Untuk yang bingung maksud dari merawat harga, kalian bisa tonton video di sini. Di situ juga kita bahas resiko Binance yang bisa berdampak pada BNB. Walaupun begitu, saya termasuk orang yang suka BNB loh. Termasuk orang yang percaya ini harga BNB bisa tembus ATH lagi. Saya cuma khawatir mereka kehabisan tenaga untuk merawat harga BNB, padahal market masih belum positif. Itu yang membuat saya belum mau all in di BNB sekarang-sekarang ini. Dan yang paling penting, saya juga memang bukan tipe orang yang suka all in sih. Saya mulai di CA BNB, ataupun juga kita kenal sebagai dollar cost average, karena saya tidak tahu di mana letak bottomnya. Selain itu, saya mulai di CA BNB karena tahu ini koin selalu dekat dengan media. Terlepas dari baik buruknya pemberitaan, yang penting dia dekat dulu aja. Itu penting. Contoh pentingnya gini, kalau kita lihat Algorand atau Algorand gitu ya, itu sebenarnya koin bagus dan orang-orang di belakangnya juga orang-orang bagus, tapi dia kurang pemberitaan. Jadi potensi dia untuk naik juga kurang. Kalau naik, itu tuh cuma lagi dimainin sama bandar aja. Lihat aja sejarah harganya di tahun 2021. Nggak ada penahan harga dari retail yang optimis karena baca news kayak di BNB. Kemudian potensi resiko mereka kehabisan dana untuk stimulus promosi dan kerjasama yang tadi saya sebutin di awal-awal itu, sebenarnya itu kecil banget kemungkinannya untuk terjadi. Karena pasti ada orang-orang hebat di belakang Binance yang sudah memperhitungkan kapan paling lambat bull market akan kembali datang. Ingat, yang paling penting jangan all in. Punya money management dan jangan punya pikiran ingin cepat kaya dari kripto. Apalagi untuk jangka panjang yang bermodalkan analisa dari pemberitaan media aja. Sebab kita nggak bisa benar-benar percaya dengan media yang ada sekarang. Apalagi untuk kripto yang termasuk instrumen muda dan penuh resiko. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching.